Jadi selagi Anda itu masih ada, Anda tidak akan bisa paham tentang makna-makna itu. Baru Anda bisa meresapinya kalau Anda sudah tidak ada. Ketika kita masih mengharap penghargaan, berarti kita masih ada. Ketika kita diejek, tersinggung, berarti kita masih ada. Ketika tujuan tidak tercapai, kita kecewa, berarti kita masih ada. Ketika kita melihat cewek cantik lalu bergairah, berarti kita masih ada. Ketika ada orang berbuat sesuatu yang tidak senonoh lalu kita menjadi marah, berarti kita masih ada. Ketika orang itu nggak nurut-nurut, kita jengkel, berarti kita masih ada. Nabi Muhammad ini ditegur ketika beliau merasa jengkel. Ya, kata Allahnya, kalau seperti itu bisa-bisa kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Kalau engkau masih jengkel juga kepada mereka yang tidak percaya akan kata-katamu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Fala'allaka bakhi'un, bisa jadi engkau merusak, menghancurkan. Nafsaka ini isim fa'il alladhi ya'malu amal fi'lihi. Bakhi'un yabkha'u nafsaka, merusak dirimu sendiri. Ala asarihim, karena perilaku mereka. In lam yu'minu bihadzal hadisi, ketika mereka tidak percaya dengan pembicaraanmu. Rusaknya apa? Asafan, karena kamu selalu marah, selalu kecewa, selalu jengkel. Jadi ya nggak usah jengkel. Jadi ketika kamu juga merasa jengkel, membenci, dendam kepada agama lain, ya kamu masih ada. Bukan hebat, bukan. Ketika kamu masih membenci orang lain, masih dendam sama orang lain, apalagi membinasakan orang lain, suruh binasa, berarti Anda masih ada. Kalau Anda itu masih ada secara jasadi, Anda tidak akan bisa tersentuh oleh maknawi. Karena yang bisa tersentuh maknawi adalah maknawi. Yang bisa tersentuh jasadi adalah jasadi. Yang bisa kamu rasakan ya secara jasadi. Nyeripit kopi, manis kerasa. Iya. Nyeripit wedang tubruk, kerasa lejare. Mangan sambal kerasa pedes. Tapi makna yang maknawi, ya empuh. Ya. Jadi kita seperti mati rasa akhirnya, tidak pernah merasakan apapun. Kalau kamu masih ada. Jadi artinya begini, sekali kita mengatakan segala puji milik Allah, artinya itu monopoli. Kalau di monopoli itu siapapun tidak boleh ikut di sini. Seperti perdagangan batu bara, ketika dimonopoli oleh perusahaan tertentu atas keputusan pemerintah, maka siapapun tidak boleh dagang batu bara. Ketika cengkeh dimonopoli oleh satu perusahaan, maka siapapun tidak boleh dagang cengkeh, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli cengkeh kecuali melalui perusahaan itu. Itulah namanya monopoli. Ya nggak begitu? Begitu Anda ketahuan dagang bawa cengkeh di mobilnya cengkeh, ditangkap, Anda masuk penjara. Nah sekarang pujian dimonopoli oleh Allah. Ketika Anda ikut-ikutan ingin dipuji, maka Anda juga ditangkap dan masuk penjara. Betul nggak? Itu hak monopoli Allah, bahwa aku adalah segala-galanya. Aku yang bikin kamu, aku yang memfasilitasi kamu, aku menyayang kamu, aku yang memberikan segala engkau kemampuan, aku yang menciptakan kamu, menghidupkan kamu, engkau bisa berdiri, bisa tegak, bisa berbicara, semuanya adalah aku yang membuat. Maka semuanya kembali kepada aku sang pencipta. Sudah melu-melu apa? Jadi jangan-jangan orang yang minta disanjung tuh merasa sebagai Tuhan juga, jangan-jangan. Dan itu kita tidak merasa. Nyata Anda tidak disanjung, Anda sudah keluar uang berjuta-juta, menyumbang satu amal sosial, tetapi tidak ada penghargaan, namanya pun tidak tersebut, dikecewa enggak? Jadi kekecewaan kita ini luar biasa ketika kita tidak mendapat sanjungan. Karena kita mengharapkan dengan sanjungan, bisa pripen,
Orang regani sama sekali, semakin kita mana pegelek. Masih ada ucapan begitu nggak? Orang tua juga sama, jujur aja. Betapa marahnya ketika anak itu durhaka. Tuh tukar sirah kumatuna singdi jeremke. Sing telakonon. Ini ucapan orang tua yang kecewa dengan anaknya yang tidak berterima kasih. Saya sendiri juga sangat memperhatikan kekecewaan seseorang yang setelah berbuat baik karena tidak mendapat pengakuan. Itu saya merasakan betapa sakit hatinya. Betul gak kira-kira? Jadi sesungguhnya yang membuat kamu sakit hati siapa? Kan dirimu sendiri. Makanya jadi begini. Ketika Anda sadar, nih, engkau adalah hambaku, engkau kufasilitasi, kuberikan kemampuan, kuberikan kompetensi, bahkan bentukmu, gambarmu, kau buat sedemikian indah sesuai dengan gambaranku, ya kan? Lalu dan engkau adalah sebagai tempat tajalliku. Lalu ketika kita berbuat sesuatu, lalu kita mengharapkan orang itu mengakui kebaikanku. Padahal Allah sendiri sudah mengklaim bahwa aku yang mencipta kamu dan aku juga yang mencipta kebisaan kamu. Aku juga yang menciptakan pekerjaan kamu. Aku juga yang menciptakan kehebatan kamu. Apapun yang kau lakukan itu aku yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Aku mencipta, Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatanmu. Melakukan sira oleh gawene Gusti Allah. Sugiya sira oleh gawene Gusti Allah. Ketika engkau menyampaikan kebaikan Allah, katakanlah ini kebaikan Allah, jangan mengatakan ini kebaikanku. Saya kira sangat mudah sekali. Kalau kita pengen jadi orang benar, nggak usah sekuran suruhnya. Pada sekata pe, alhamdulillah, wis manjing suara saya. Segala milik Allah. Kita sudah tidak pernah mengharapkan sanjungan, tidak pernah kecewa. Karena kita tidak pernah kecewa, dan kita tidak boleh kecewa. Apa sebabnya kita kecewa? Karena yang terjadi tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kita menginginkan orang itu menghargai saya dan kebaikan-kebaikan saya, ternyata tidak, saya kecewa. Nanam padi tidak jadi. Ya, harapannya kan jadi, ternyata tidak jadi. Akibatnya kecewa juga. Kita membiayai anak supaya jadi jadi anak yang educated, berpendidikan, ternyata dia main-main. Kita juga kecewa karena dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau ini kita biarkan, kekecewaan terus bertumbuk, semuanya mengecewakan, rebak berisik lagi. Jadi kekecewaan itu secara psikologis bisa mematikan orang, les sampai jantungnya copot ini. Kecewa aja orang ngelapeki pada kayak wong tiba sing wiwitan lablek gun. Tekan gempor kan dibilang Anda. Kekecewaan. Sama kemarahan yang meluap juga sama bleg sampai ini. Pernah nggak Anda melihat orang yang melihat rumahnya terbakar habis, ludes. Begitu dia rumahnya hancur, blek klenger, ya beli. Klenger, pelojot tengah mati. Kenapa? Sangat kecewa. Jadi Allah menjamin kalau engkau sudah paham, engkau sudah mengerti, dan engkau sudah menjadi kekasihku, dijamin kamu tidak akan pernah kecewa di dunia ini. Dan kamu tidak akan pernah merasa takut kepada siapapun. Inna awliyai la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.